Jadi mereka mencari Tuhan itu karena keinginan jasmani terpenuhi. Oke? Dapat nama. Jadi tenar. Ya? Apalagi? Dipuji orang. Maka puji. Artinya berdoa akan orang, sembuh tuh orang, viral lagi, toh? Berdoa orang, puji. Oh betul. Berdoa orang, ada mujizat terjadi, ya toh? Seperti itu. Apalagi banyak, sebenarnya banyak kalau mau tambah di bawah itu. Ya. Dan mereka ini bukan melayani Tuhan. Lihat di Filipi. Filipi 3:19. Dari ayat 18. Oke. Karena seperti yang telah kerap kali dikatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib. Mereka menjadi seteru salib. Orang-orang seperti ini menjadi seteru atau lawan dari salib. Terus 19. Sedang mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. itu dia. Ini antara motivasi pertama yang tadi itu yang mencari karena ada tanda-tanda dengan yang ini semua klop dong, kalau semua berapa nih dua ini. Jadi klop. Tuhan mereka adalah perut mereka. Mereka menjadi seteru salib. Jadi lawan dari salib. 1 Korintus 1:18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kebodohan bagi mereka. Yang penting kita keinginan terpenuhi. Bicara tentang salib, bicara tentang penderitaan mengikuti Kristus, berbicara tentang Filipi 1:29. Dorani mau. Filipi 1 ayat 29. Tidak mau mereka. Baca dulu yang saya terus dulu 1:18. 1 Korintus 1:18. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini yang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang tadi kalau ada kaitkan karena mereka hanya melihat tanda-tanda itu tuh 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 12. Ini DP sambungan ini. Jadi kalau mau buka ini bikin jadi korban apa deh? 1 Korintus 1:18. Apa deh bagian akhir 1 Korintus 1:18? Mereka adalah seteru salib, terus pemberitaan tentang salib merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang mau binasa nanti itu adalah 2 Tesalonika 2 mulai dari ayat 10. Baca. Dua Tesalonika 2 ayat 10. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap Orang-orang yang harus binasa kan? Terus? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi. Karena apa dorong binasa? Karena apa dorong menolak ini? Karena hanya ingin karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran, yaitu firman. Maka mereka binasa. Karena bicara tentang salib, ngalilek, kurang itu Jo. Don't tolak. Karena apa? Karena Tuhan mereka adalah perut mereka. Karena Tuhan mereka adalah ketenaran mereka mencari nama. Ini yang bahaya.
1 Korintus 15 ayat 58 apa? Karena itu saudara-saudaraku, terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mereka berpikir ini ayat ini. Orang-orang yang ini mereka berpikir ini yang mereka pikir. 1 Korintus 15 ayat 58. Mereka berpikir ini. Coba baca. Nah itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu Giatlah selalu pekerjaan. dalam pekerjaan Tuhan. Mereka pikir ini orang kan giat menginjil dalam pekerjaan Tuhan. Terus Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya. bersekutu dengan Tuhan, kok jeripaya kita jadi sia-sia. Ini ayat ini yang mau pakai. Padahal Tuhan mereka adalah mereka, orang tak mau. Filipi 1:29, menderita, sangkal diri, pikul salib. Lukas 9 ayat 23. Lihat ya, Romo tambahkan. Ini Filipi 1:29 ini Lukas berapa? Lukas berapa Romo? Lukas 9:23. Tanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku yang senyangkal dirinya, pikul salib. Tetapi orang berita tentang salib, orang yang mau merupakan kebodohan. 1 Korintus 15:58 tadi bahwa jeripaya mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Mereka juga lupa bahwa ada Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Shalom, Tuhan berkati. Di mana? Oh, datang di EBS dulu ya, ngomong masih di EBS. Ya. Oh, ya, Tuhan berkati, hati-hati. Oke. Roma 10:2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka ini yang pikirannya itu 1 Korintus 15:58 tadi, yang mereka pikir jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia, ya toh? Aku dapat memberi kesaksian juga kepada mereka bahwa apa? Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, Betul, dia untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka berpikir jeripayamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tetapi ada yang sia-sia kan? Kalau itu bukan Tuhan, karena mereka menganggap ini adalah untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak percayakan dirinya kepada mereka. Tuh. Biar orang tak ngerti. Dulu ayat-ayat begini di papan tulis besar itu di yang ada tatakan Theotokos di ruang Agus itu full itu. Romo sendiri khususnya ada jaga foto-foto. Dulu ada 4 foto ganti handphone. Makanya kamu suka sekali menanamkan pakai papan tulis ini kan hanya catat. Nah, sekarang kamu suka pakai pop. Orang mau disambung-sambung ulang dari ayat. Romo yang cara begini terupdate lagi, ini rutin ayat, ini rutin ayat. Suka belajar mengajar begini daripada materi-materi yang di Jawa. Sedangkan suatu dua bagian itu apa sih yang akan ngerti? Sedangkan Romo tadi di mana kan? Apalagi materi di Jawa. Menurut Anda dengan ada mujizat terkait di situ. Apakah dengan ada mujizat berarti Tuhan hadir? Bisa saja roh jahat yang hadir. Kenapa? Karena kesombongan di dalamnya. Karena gelap dan terang tidak bisa menyatu. Orang-orang sudah datang di situ, bukan romonya bilang romonya dosa, bukan. Tetapi ada penyana betul di situ. Nyana pendeta mengambil pendeta, belum kawin sudah jadi suami istri. Sudah di situ semua. Kebul kebo ada di situ. Padahal katakan ada tumpang tangan. Romo tahu semua ini. Karena romo yang jalannya. Jadi kasih makanya romo dia mau bergabung. Tadi orang udah lewat, dapat klason ke atas. 3 orang yang ortodoks. Ada lewat tadi, dia jaket merah. Taruhnya benang pusing. Kita tahu Tuhan kan istilahnya orang kalau lapar orang cari. Apa mau jadi pancuri dia cuma untuk makan, betul? Kalau ada soal lapar, kalau mau pancuri soal lapar jadi pancuri. Sama dengan ini, orang yang membutuhkan Tuhan.
Bukan Tuhan butuh pertolongan. Orang yang harus cari Tuhan, makanya carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Tapi carilah di tempat yang benar, dengan pengajaran. Karena orang itu, coba baca Yohanes 6. Yohanes 6. Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang Kalau tidak ditarik, perhatikan ini kata ditarik oleh Bapa. dan ia akan kubangkitkan. Oke. Tidak ada yang dapat datang kepadaku. Siapa ku di situ? Yesus. Tidak, kalau tidak ditarik oleh Bapa datang kepada Yesus, betul? Kalau tidak ditarik oleh Bapa kan, yang ada bisa datang, betul? Oh ini tarik bagaimana? Mau ditarik dengan cara bagaimana? Mau bagi step? Mau tarik begini? Tuhan datang bilang ke kita, bukan. Jawabannya ada di ayat 45. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Mereka akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Jadi orang yang telah menerima ini ajaran ini, datang kepadaku. jadi ditarik dengan apa? Dengan pengajaran mereka ditarik. Jelas. Ditarik dengan pengajaran. Jadi terlalu bodoh orang yang ada lihat flyer EBS sudah dibuka gratis. Kalau dia mau datang, tapi biar saja nanti orang ditarik. Kalaupun nyatakan tak buka kan orang tidak pernah malu. Oh cuma satu angkatan. Ini apa kalau cuma satu angkatan? Memangnya orang rugi? Tidak rugi orang. Untung orang. Jangan buang-buang tenaga. Ya kalau Tuhan yang maksudnya tidak berkenan, bukan tak berkenan. Sudah bilang stop dulu. Ya stop. Ngapain kita mau maksa? Lu malu angkatan cuma satu angkatan. Kenapa kita mau malu? Ya tidak perlu malu. So kasih flyer, so kasih pengumuman sudah mau datang, berarti so stop dulu tugas pelayanan di situ. Tuhan bilang stop. Lain lagi menang baking. Ngapain mau malu? Kira ini kuliah. Kalau kuliah kan cuma satu angkatan STT suatu itu kan malu. Kalau orang cuma semacam kursus begini belajar gratis, kenapa mesti malu kalau cuma satu angkatan? Ya syukur-syukur kalau ada angkatan berikut. Kalau nyana ya sudah. Ya perlu. Coba tanya ke kita. Terus sesi pengumuman sampai spirit nyanak-nyanaknya nih. Roma 12 ayat 11 bilang, janganlah kerajinan menggedor biarlah rohmu menyala-nyala dan daya diatur. Kita spirit masih kuat, masih menyala-nyala biar tubuh so lemah, tetapi spirit masih mau. Tapi kalau nyana ada orang yang mau baksa bagaimana? Karena mereka nanti akan ditarik oleh Bapa melalui ajaran. Bukan orang untuk ditarik orang. Mari Jokwa. Orang yang akan datang, orang lempar makanan, orang tertarik, dia datang. Nanti itu begini, orang kalau sudah 5 orang romo, masuk lewat bulan Oktober, siapa dia boleh buka? Buka ulang dong. Kalau dalam baru ada kesaksian, dengan kesaksian 7 orang ini, ada belajar gratis, dia juga gratis cari. Tergantung kalau orang datang cari dia, ada gratisnya. Tapi kalau rasa enak dong, kalau tidak ada masalah. Tak tinggal 1 orang pun tetap mengajar. Motivasi beda-beda orang mau datang kali tarik oleh Tuhan. So datang tarik, doh payah untuk pelajaran di situ. Cuma ketik dia yang mengajar. Aduh, cuma ya ada masalah. Rugi memang orang. Jadi kalau pelayanan itu mesti murni, tulus. Nah ada embel-embelnya motivasi. Karena mau tahu ini maka Romo mau terjebak dengan motivasi yang tidak benar. Kalau cuma mau cari duit, tak sebanyak persembahan. Nah, pernah ada ambil persembahan di sini? Tidak pernah. Coba mau pergi di tempat lain, mau bilang, boleh bikin kursus gratis. Baru DP pembicara dong mau cari, baru DP materi, baru apa dong mau susun, baking spanduk apa semua. Masa tuh cuma polos-polos yang membawa foto, yang ada DP tanah mata. Yang tidak pernah dibebankan ke peserta. Bayarkan penamatan pakai videotron, paling tidak. Ini Pak Bobi baru telepon Pak Ibu, mau tanya ada mau apa, mau pakai 2,5 juta setengah. Tapi kalau ada biru, dia mau cari masalah. Cari masalah.
Ini karena kebenaran-kebenaran ini Yohanes 6:44 ini ditarik oleh Bapa karena ajaran. Ditarik karena ajaran. Bukan karena dia lihat siapa tuh di sana dia mengajar, siapa tuh begini, siapa tuh begini. Bukan, dia harus cari tahu ajarannya apa. Jadi jangan pandang enteng kalau ini ada gelar. Di Ortodoks itu tidak pernah memperjualkan gelar. Ada tuh profesor di Ortodoks, tapi orang yang dijaga pakai. Episkop Daniel itu PhD, doktor honoris causa, jangan pakai. Metropolitan punya gelar, jangan pakai. Dompet gelar ditandatangani itu cuma salib. Ditarik oleh karena ajaran. Sayang mereka melayani bukan untuk Tuhan, tetapi untuk perut. Karena Tuhan mereka adalah perut, ketenaran mereka. Orang berpikir 1 Korintus 15:58, jeripaya di dalam Tuhan, persekutuan kita dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Kalau ada tulis tidak sia-sia, berarti ada yang sia-sia kan? Ada benar, ada yang tidak benar. Maka Roma 10 ayat 2 dan 3 bilang, mereka sungguh giat untuk Tuhan, untuk Allah mereka giat. Contoh, Protestan. Wow, latihan kor. Wow, memang betul-betul suara salah. Salah mana? Salah mana? Nah kalau ayat ada tegur tersinggung. Latihan penyanyi, kalau salah nafas salah, siapkan itu baju. Iya kan? Seragam untuk apa semua. Tapi nyatanya ibadah tidur, dengar firman, mau kalau panjang. Mereka sungguh giat untuk Tuhan. Ya, coba cek terus. Coba 10 ayat 2 ayat 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sayang tanpa pengertian yang benar. Kenapa pengertian tidak benar? Yang tidak benar? Karena tidak memiliki pengetahuan. Terus ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak akan takluk pada kebenaran Allah itu. Coba dibaca Hosea 4 ayat 6. Sudah sejak zaman perjanjian lama itu sudah disampaikan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, toh? Di situ tuh. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Coba mau dibaca dalam terjemahan lama. Bahwa umatku dibinasakan. Umatku mana lebih lombok? Binasa atau dibinasakan? Mana yang lebih keras? Dibinasakan. Terjemahan lama, umatku dibinasakan karena apa dalam binasa? Karenanya apa? Tidak ada pengetahuan, tidak berpengetahuan. Pengetahuan ini berbicara tentang apa? Tentang pengertian. Pengertian ini didapat dari mana? Dari ajaran. Umatku dibinasakan karena tidak ada pengajaran. Sudah disambut perjanjian lama. Makanya penting sekali ini Yohanes 6:44, 45. Mereka harus ditarik oleh Bapa melalui ajaran itu. Makanya kenapa romonya tidak pernah berhenti-berhenti kalau cuma baca cerita pengajaran. Mau dibaca cerita sampai pagi, mari tunggu ke tanah. Satu cerita firman. Oh, cuma baca cerita. Sudah, mau baca cerita sendiri. Pokok ambil. Harus punya pengetahuan. Kalau nyata bisa. Pengetahuan itu mau didapat dari mana? Maaf kata. Lain kopi, lain resep. Lain kopi, lain rasa. Kan begitu orang kita bilang. Maka ini bisa terbuka dari Ortodoks. Motivasi apa memiliki Tuhan ini? Karena cuma ada lihat tanda, ya tak? Atau cuma nganterin roti, layan, ya tak? Orang
kecil, tetap dia berusaha datang untuk mengajar. Karena orangnya punya motivasi yang lain. Punya masalah keluarga, sama ini ada masalah keluarga yang suka tetap punya masalah, tetap mengajar. Nggak bisa enggak? Ya. Ini, dia harus tahu. Nah, tahu motivasi yang kedua pertama apa? Karena melihat tanda. Biasanya orang sakit. Motivasi yang kedua, puru. Gampang sekali cuma ingat puru. Perut mereka, Tuhan mereka perut mereka. Motivasi yang ketiga, hari Rabu. Ya, motivasi yang ketiga itu hari Rabu. Jadi kalau mau mengikuti Tuhan, lihat baik-baik. Apa kita punya motivasi? Motivasi kita mengikuti itu Tuhan apa? Ya penting sekali. Kalau Anda tidak memiliki motivasi yang benar, Anda akan bertemu dengan Tuhan yang tidak benar juga. Artinya Tuhan-Tuhanan, Tuhan yang cuma gini, sebesar ini, sebesar kita ke otak. Jangan jauh lari-lari, jangan jauh mau lari-lari dia. Cuma seputaran ini dia. Hanya karena keinginan jasmani menjadi seterus salib, menjadi lawan dari salib. Ya kan? Tanpa memiliki pengetahuan yang benar. Bahaya. Sangat bahaya. Hati-hati. Nah, sampai sini. Ada pertanyaan? Romo kalau menjelaskan begini cuma jaga saya inti-inti. Romo saya kursus komputer per orang, kantor di sebelah di PT Pertani, tahun berapa itu? Romo suka saya dari inti-inti. Padahal harusnya pakai kelas tuh dia. Pertama, pengenalan dulu, DP tampilan. Romo langsung saya belajar, langsung praktek, baku ganti. Dua kali dong panggil untuk mengajar di situ. Dan yang ketiga langsung mau karena langsung tahu operasikan komputer. Padahal kalau mau bisnis kan, si Ono juga dia, barang 10 kali, toh open. Dulu kan masih kapan dulu, open komputer belum ada masih PC, laptop masih jarang. Bahkan belum ada waktu itu. Kantor, WS, Windows, sejumlah masuk Windows, dari DOS orang belajar. Masih belajar ini, dia begini, jadi dia panjang-panjang. Mau tinggal baca, oh ini begini muka, ini begini. DP jalur, dapat. Ya, silakan. Kata pengetahuan dan manusia pada apa sama pengertian juga dengan pengetahuan yang 2 Petrus 2 Petrus 2 Petrus 1 5 sampai ada kata pengetahuan. Ya, pengenalan. Kalau dari ayat 3 kalau baca, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Kalau yang di sini, kalau yang di Hosea 4 ayat 6 ini kan masih berbicara tentang Allah. Oke? Allah kan? Pengetahuan akan Allah. Iya, ini tentang Allah ini. Yesus Kristus belum muncul di situ. Tapi kalau di sini pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, Yesus Kristus. Ya, oleh kuasanya yang mulia. Dengan jalan itu Ia telah mengadakan janji-janji yang berharga, yang besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Pengetahuan. Ini yang paling penting. Karena manusia hilang kemuliaan, harus kembalikan kemuliaan. Kalau tidak berpengetahuan, binasa.
Karena kehilangan. Ini kan tujuan surga ini. Surganya orang ortodoks ini. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Surganya ortodoks itu teosis, menyatu. Ini teosis ini. Yang mengambil kodrat ilahi ini mau berteosis dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan ini. Yang Kolose 3 ini. Ini Kolose 3 ayat 1 sampai 5. Sebenarnya Kolose 3 ayat 1 sampai 5 ada di sini dia. Nih. Jadi satu salib di sini. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ini sebenarnya ada di sini dia, satu salib. Keinginan-keinginan daging itu, hawa nafsu. Baca. Makanya dia begini dulu, ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan ini pengetahuan. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Efesus pasal 4 ayat 13. Karena literasinya sudah di perjanjian baru. So di perjanjian baru, betul. Karena dia sudah di perjanjian baru. Jadi semua merujuk kepada Yesus. Oke, baca Kolose 3 1 sampai 5. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Waktu baptis itu bangkit bersama Kristus. carilah perkara yang di atas, Carilah perkara di atas. di mana Kristus ada, Di mana Kristus ada? duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan jadi seperti wanita bungkuk 18 tahun kan? Bungkuk toh. Dia sulit untuk melihat ke atas kan? 18 didapat dari angka 6. Ya, boleh juga loh yang lain. Tapi kalau bagi angka ini 6. Ia hanya melihat dunia terus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5. Karena itu Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang lawan atau setru salib. Matikanlah semua itu. Filipi 1:29. Menderitanya bukan karena doi. Menderitanya bukan karena miskin. Menderitanya bukan karena apa? Tidak ada pekerjaan. Menderitanya bukan karena ada problem dengan keluarga. Menderitanya karena menanggalkan dosa ini. Sakit sekali. Promo tiap hari mengenai itu. Anak sakit baru pulang, sudah langsung konflik sedikit terjadi. Aduh, sakit sekali, mau suka mau. Aduh, siksa sekali, nggak enak, mau kasih keluar, lepas. Kami jadi bikin senjata. Namanya suruh mulai pagi ini. Aduh, sakit. Betul, lebih baik baku pukul. Memang baku biru berdarah. Darah mutahan di dalam ini jadi tak keluar. Siksa sekali. DP siksa itu bukan gampang. Biar so lewat, tetap aku perang terus di pikiran begini kan ya. Efesus 4:27 itu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mau menanggalkan ini sulit. Bukan sulit kok sebenarnya. Sakit. Menanggalkan. Itu maksudnya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi itu. Mau tanggalkan, mau lepas ini yang semua melekat lama. Kita sombong, atau masih rendah hati. Kadang-kadang ini tahu kita siapa yang senior kita ya. Dalam hatinya bicara sendiri. Masih manusia ini bukan. Biar ada surprise kita, masih ada serangan-serangan sakit. Ya, makanya menghapus rahim memang dokter kerja cuma melawan itu kedagingan itu. Jadi kalau ada orang bilang
bilang salah ini apa pertapa. Aduh, ini belum dia udah kehidupan pertapa itu bagaimana? Pikirnya dia bertapa sama yang jadi film-film mau bawa ini terus. Oh, enggak. Dia orang mesti tapa bisu, tidak perlu bicara anak dulu. Dokter anak, oh mana ini tuh. Betul tak tunggu di sini. Mereka bukan yang lain. Ada ini tahu kok dia. Tahu bukan di situ. Mau ditutup di muka orang karena mungkin. Karena enak dong. Kita dapat lagi. Ini Pak robohnya mengalami itu bukannya jadi gampang jaga bicara karena kejadian. Mas setelah itu sudah sopi gitu orang 1-2 hari tak buka bocor. Ada yang tahu ada begini ada begitu ada begini baru lega. Betul? Iya. Itu. Nah, itu tuh yang susah orang ini. Maka orang ada jihadnya Kolose 3 di mata dibaca itu. Ini dia jihad. Karena itu matikanlah dalam Jihad terhadap diri sendiri, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Tunggu. Di sini ada nggak yang pernah menyembah berhala? Pernah? Berhala idealisme. Keilmuan dong. Terserah. Pernah? Pernah. Coba lihat. Sampai sekarang mana masih pernah biar bisa pelepasan. Coba aja. Ulang. Nah, ulang. Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Duniawi. Contoh 1. Percabulan. Kenajisan. Hawa nafsu. Bukan ada nafsu. Hawa nafsu. Nafsu yang jahat dan juga keserakahan. Keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala. Masih ada nafsu-nafsu? Sama dengan penyembahan berhala. Kan ada bilang sama. Bukan hampir sama. Sama. Artinya orang itu nafsu. Hati-hati. Romo masih begitu. Makanya tolong ada Tuhan kasihanilah apa yang berdosa ini Tuhan kasihanilah Tuhan. Itu. Terkait penyembahan berhala. Ya iya. Dia akan tulis begini salah-salah mau terjemahkan. Nafsu. Atau mau apa? Mau tafsir. So bilang sama dengan penyembahan berhala. Nafsu emosional. Emosionalnya termasuk. Coba kan enaknya kalau orang cepat sadar dulu. Sadar. Itu kategori reaksi emosional ya. Iya. Misalnya ada sesuatu yang contoh Nathan bicara ke kita, kemudian ada reaksi emosional yang Iya. Makanya ini dari Efesus 4 dulu, 25 dulu. Karena itu buanglah dusta. Buanglah dusta. Dan berkatalah benar. Berkatalah benar. Seorang kepada yang lain. Seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama orang. Terus, Apabila kamu menjadi marah. apabila kamu menjadi marah, Janganlah kamu berbuat dosa. jangan kamu berbuat dosa. Apa itu? Kalau bikin dosa, kalau apa? Baca. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Berarti itu jadi dosa karena apa? Orang kalau marah, ya, sampai matahari masih ada, sampai matahari terbenam. Sekarang kalau marah malam dan, nyata tahu tulis, jangan sampai matahari terbit. Begitu, contoh kan? Supaya tuh tidur dengan kemarahan itu. Terus, Dan jangan beri kesempatan pada iblis. nah itu iblis mendapat kesempatan ketika matahari terbenam dan masih bermarah. Iblis dapat. Ya yang sama yang ayam semua naik di atas pohon karena sosore. Semua tidur dia. Dia tidur atau pikiran. Orang bawa lagi sampai. Lagi mimpi lagi. Aduh. Itu. Aduh mana. Itu Filipi 1:29 itu tuh mau menderita karena Kristus ini juga memang mau menanggalkan itu nyala gampang. Perjuangan. Oke. Sekali lagi. Silakan. Kamu semua duakan dosa. Hah? Semua duakan Ya dosa. sama saja dong. Ini kan cuma mau membuka web wawasan, dipikir kita Tuhan kasihani lah coba. Kalau ortodoks enak, Tuhan kasihanilah apa yang berdosa. Pengakuan, bukan minta ampun. Pengakuan, Tuhan kasihanilah apa yang berdosa. Tuhan, dia minta kesembuhan. Sakit itu bilang mau puskesmas, Tuhan kasih
tarik nafas panjang-panjang. Tuhan kasihanilah. Lepas nafas. Orang berdosa ini. Lepas. Tuhan kasihanilah. Tahan. Orang berdosa ini. Lepas. Jadi Doa puja Yesus. doa puji Yesus namanya. Tuhan Yesus Kristus adalah kasihanilah. Karena terus ada terus siapa yang turun bikin. Tuhan lihat ke dalam hatimu. Karena tidak ada seorang pun yang memberikan kesaksian kepada Tuhan sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sudah mendapat cuma Tuhan. Sudah tahu lah. Tapi kau tahu dalam hati. Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah. Yang pada lepas beban. Doa puji Yesus. Paling kau pakai tali doa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jelaskan sedikit tentang teologi Teologi berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga setiap saat. 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawan musuh iblis berjalan mengeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum Anda mau berjaga-jaganya apa? Dengan cara apa? Terus? dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi berjaga-jaganya dengan apa? Lawanlah dia Lawanlah dia dengan iman. Nah, iman ini Romo sudah pernah kasih kan tentang iman, toh? Sudah, nah itu. Ada iman yang kandas, ada iman yang gugur, murtad, ada iman yang harus masih bertumbuh, harus diajarkan. Keterkaitan semua itu. Berjaga-jaga dengan imanmu, karena iman lawanlah dia dengan iman. Next. Kita pernah baca masalah ada tapi di Ortodoks sudah tahu dia ada diakui satu. Agustinus. Yang pernah kita bilang. Agustinus dari Hippo. Iya. Ah. Yang pernah kita. Yang dia bahas tentang ini kan, dia bahas juga tentang predestinasi. Oke. Dia juga kan. Dia pernah kasih. Agustinus, Manichaeisme. Agak kira-kira, maksudnya itu pohon itu terkenal. Dia bilang fides, quaerens intellectuum. Maksudnya iman itu harus dimiliki secara intelektual. Maksudnya dari Romo sendiri bagaimana? Iman itu dimengerti dengan intelektual, dengan akal pikiran itu, sedangkan iman itu adalah pemberian. Roma 12 ayat 3. Iman yang dikaruniakan kepadamu. berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada patut yang kamu pikirkan. Sebab dapat kamu berpikir menurut rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Menurut ukuran iman. Iman yang dikaruniakan kepadamu, pemberian. Jadi kalau mau lihat itu, mau bilang dia secara intelektual, lihat dari perbuatan. Kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman bisa dilihat dari perbuatan. Disahkan itu di perbuatan. Kalau dia bermaksud itu iya. Tapi kalau dia bermaksud iman yang secara intelektual, rasanya nggak mungkin. Iman tidak bisa dilihat tanpa perbuatan. Ya kan? Kan nggak bisa kalau orang lihat. Ya, tunjukkan imanmu. Aku tunjukkan perbuatanku. Maka iman dan perbuatan mesti sama-sama. Betul. Aku tunjukkan. Baru logika ini, logikos ini masuk akal. Sesuai dengan perbuatan. DP iman apa yang dia terang-terangan ini? Begini. Kalau ini belum, kata mesti berjuang. Jangan orang langsung menghakimi. Cuma jago bobot, cuma jago babilan. Tunggu, dia ini dapat lawang ini DP diri sendiri, itu tidak gampang. Apa dia maksud mengerti perbuatan keimanan orang secara intelektual logika? Jadi lihat dari perbuatan. Perbuatannya. Tapi kalau dia mau lihat dari iman harus dimengerti secara logika, itu sulit. Betul. Sulit. Kita belum sempat ini sih, kita belum sempat baca-baca. Kalau dia pakai dengan perbuatan, karena memang Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya itu tunjukkan iman, aku tunjukkan perbuatan.
mampu lewat perbuatan. Ada lagi? Cukup ya? Pokoknya ini mau sembahyang tolong di TPI. Lumayan jauh. Jadi hari Rabu nanti tolong, aduh ini kok saya berbagi agak sulit tadi. Rabu juga kalau terangkan guna mungkin ya begini Pak. Kalau orang datang lagi, orang review, tapi coba nanti foto akan coba taruh di grup EBS. Karena kalau Rabu mau terang